Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Putra Suni dengan 3 digit terakhir 073 dari kelas Praktikum C, Serang Angkatan 2024. Nah, ini untuk pada kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan fondasi RTOS, jadi transisi bare metal ke RTOS, dan sistem determinasi dan struktur. Langsung saja kita ke materinya. Nah, ini ada bare metal versus RTOS. Eksekusi program pada bare metal sepenuhnya menggunakan struktur superloop latar batas yang berjalan secara linear. Pendekatan ini sangat efisien untuk sistem sederhana namun kehilangan ketahanan waktu nyata saat satu fungsi menghambat aliran program utama secara keseluruhan. Sebaliknya, RTOS memecah kompleksitas dengan membagi sistem ke dalam beberapa tugas independen yang diawasi oleh penjadwal otomatis. Konsep ini menjamin determinisme tinggi karena tugas yang kritis akan selalu mendapatkan hak akses CPU secara instan tanpa terhambat oleh proses latar belakang. Selanjutnya ada status tugas RTOS. Dalam Excel System RTOS, setiap tugas mengalami siklus transisi yang sangat ketat. Untuk memastikan kendala operasi, tugas yang siap dijalankan berada dalam status ready sebelum akhirnya dipilih oleh penjadwal untuk beralih ke status running. Nah, apabila suatu tugas harus menunggu pemicu sensor atau waktu tunda, sistem akan mengalihkannya ke status block guna membebaskan sumber daya prosesor atau memindahkannya ke status suspend. Untuk penonaktifan jangka panjang, transisi antar status ini dikendalikan penuh oleh kernel RTOS melalui fungsi-fungsi API seperti vtext suspend dan vtext resume. Nah, lalu ada preemptif versus komparatif. Sistem preemptif memberi penjadwalan otoritas absolut untuk mengambil alih CPU secara paksa apabila terdapat tugas dengan prioritas lebih tinggi yang siap dieksekusi. Skema ini sangat diandalkan pada sistem misi kritis karena menjamin waktu respon yang cepat dan terukur. Sebaliknya, sistem kooperatif mengharuskan setiap tugas memegang kendali penuh dan secara sukarela menyerahkan kembali otoritas CPU. Kelemahannya, jika terjadi malfungsi pada satu tugas, seluruh sistem akan mengalami kelumpuhan total. Selanjutnya ada mekanisme time slicing. Time slicing bekerja secara aktif ketika terdapat beberapa tugas dengan bobot prioritas identik. Sistem akan memotong waktu pemrosesan menjadi bagian-bagian sangat kecil berbasis detak internal atau sistem tick interval, yaitu 1 milisecond. Penjadwal kemudian membagi jatah eksekusi tersebut secara bergantian dengan prinsip round robin, mengeliminasi dominasi tunggal atas unit pemroses sehingga setiap tugas mendapat giliran yang adil dan terukur. Selanjutnya, arsitektur memori RTOS. Setiap tugas dialokasikan ruang stack private yang terisolasi untuk menyimpan variabel lokal, parameter fungsi, dan register prosesor saat terjadi perpindahan konteks. Estimasi ukuran yang tidak akurat merupakan penyebab utama stack overflow. Heap bertindak sebagai memori bersama untuk membuat objek dinamis seperti antrean data dan penampung sinyal komunikasi antar tugas. Dikendalikan oleh fungsi yang aman dan interupsi konkuren guna mencegah korupsi data. Lalu ada implementasi pada chip. ESP32 memanfaatkan arsitektur simetrik multiprocessing yang memungkinkan dua inti prosesor berjalan secara simultan. Pengembang dapat membagi beban kerja secara fisik. Protokol komunikasi nirkabel pada inti pertama, sementara tugas kendali waktu nyata dijalankan secara independen di inti kedua. Sistem berbasis STM32 memfokuskan seluruh kemampuannya pada efisiensi energi dan determinisme mikrodetik melalui satu inti tunggal. Multitasking dicapai melalui proses perpindahan konteks register yang sangat cepat, memberikan keunggulan mutlak pada prosesi waktu peripheral. Filosofi sistem tersemat. Kesuksesan perancangan sistem tersemat tidak diukur dari seberapa kompleks kode yang dibuat, melainkan seberapa konsisten dan terprediksinya sistem tersebut merespon perubahan di dunia nyata. Prinsip ini menegaskan bahwa determinisme dan keterprediksian adalah inti dari setiap sistem embedded yang handal. Arsitektur RTOS hadir untuk
mewujudkan filosofi tersebut secara terstruktur dan terukur melalui manajemen tugas, penjadwalan prioritas, dan aplikasi memori yang disiplin. Nah, langsung saja ke video saat praktikum tentang PRTOS. Nah, ini untuk program pada pencobaan pertama pada praktikum PRTOS. Langsung saja ini kita lihat programnya, kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya programnya itu seperti ini. Nah, langsung saja kita lihat ketika praktikum dilaksanakan. Nah, ini programnya pada percobaan pertama di praktikum Realtors Task. Langsung saja kita lihat dan kita simak videonya saat program ini di running. Nah, ini untuk program pada percobaan kedua pada praktikum Realtors Task. Langsung saja ini kita lihat programnya. Nah, kurang lebih buat programnya itu seperti ini. Langsung saja kita lihat pada video saat praktikum dilaksanakan. Nah, ini untuk video saat program ini di running. Nah, ini untuk videonya kita langsung simak saja videonya pada percobaan kedua di praktikum tentang Realtors Task. Ini untuk programnya, kita simak saja videonya. Nah, ini untuk program pada percobaan ketiga itu variasi. Ini langsung saja kita lihat untuk programnya, kurang lebihnya seperti ini programnya. Nah, langsung saja kita lihat saat praktikum itu dilaksanakan. Nah, ini untuk saat program ini di running, kita langsung saja simak videonya. Buat ini programnya, langsung saja kita lihat videonya saat di running.
Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.